Hai, apa kabar semuanya? Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk ngeklik video ini. Karena di video kali ini aku pengen ngasih tahu 10 hal yang menyebalkan ketika hidup di Jepang. So langsung saja, yang pertama, musim dingin yang menyebalkan. Ya, musim dingin memang sangat menyebalkan, guys. Hidup serasa di lemari es dan kita harus menyalakan pemanas ruangan. Musim dingin juga menjadi musim paling banyak pengeluaran. Terus, solusinya adalah, ya, kita harus belanja 1 minggu sebelum musim dingin tiba, supaya tidak harus mondar-mandir belanja di supermarket ya. Karena itu akan mengakibatkan kita tuh kayak jalan tuh susah kalau di musim dingin ya, terutama di salju yang tebal. Terus juga solusi yang berikutnya adalah kalian belanja online, karena kalau belanja online itu barang itu akan dikirim ke apartemen kalian. Oke, itu yang pertama ya, musim dingin yang menyebalkan. Yang kedua adalah gempa. Hampir setiap tahun di Jepang itu selalu ada gempa, guys. Aku pernah ngerasain tahun pertama sama tahun kedua aku, guncangannya itu ngeri banget ya. Gitu lah. Sampai lampu-lampu goyang, terus buku-buku pun jatuh ya. Bahkan tahun 2011 juga kan pernah ada tsunami ya, itu semua tsunami-nya sampai gede banget. Tapi alhamdulillah selama aku tinggal di Jepang hanya sebatas gempa sih, alhamdulillah banget. Kalau untuk solusi gempa, paling solusinya untuk ketika gempa adalah kalian jauhi pantai ya, terutama buat kalian yang tinggal di daerah pesisiran pantai, karena itu takutnya terjadi tsunami kan ya. Apalagi kalau misalkan gempanya sampai mendekati 9, berapa sekian skala Richter. Kemudian yang ketiga adalah pakai telepon serba kontrak. Ya, yang ketiga ini sebenarnya udah menjadi kebutuhan primer ya, bukan menjadi kebutuhan sekunder lagi. Kebutuhan internet itu udah melekat banget sama kehidupan kita. Karena itu tuh, ya kita pasti kalau rindu keluarga kan pasti kita perlu video callan. Atau misalkan kita pengen ngubungin temen, kita perlu chatan. Atau ngubungin pacar ya. Ya pokoknya kebutuhan internet itu udah melekat banget. Jadi penting banget ya, terutama yang baru datang ke Jepang kan biasanya susah tuh untuk nyari gimana sih caranya pakai kartu internet di Jepang. Karena kartu internet di Jepang itu guys gini gitu. Nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kita beli kartu contoh Axis, XL, Indosat, Telkomsel, kita beli kartu itu ya kartunya aja. Kalau di Jepang enggak. Kita beli kartu di Jepang itu sekaligus sama HP-nya guys. Dulu nih tahun pertama aku pernah pengen beli HP Samsung S9. Mau nggak mau kalau aku beli HP itu harus sekalian beli kartunya juga gitu. Padahal aku pengennya dipakai buat di Indonesia nantinya gitu kan. Tapi yang tertera di situ udah ada tulisan Docomo atau enggak Softbank. Jadi beli HP itu sama beli kartunya, beli kartu sama beli HP-nya, nggak kayak di Indonesia gitu. Padahal kan kita udah punya HP kan, kita cuma butuh kartunya doang nih misalkan. Atau enggak kita butuh HP-nya doang nih, kartu mah nanti buat Indonesia gitu. Itu susah guys, benar. Solusinya gimana? Solusinya buat kalian yang baru datang ke Jepang, kalau pengen internet yang gampang bisa digunain di luar ruangan, cari aja gampang di Amazon guys. Nah, aku bukan lagi promosi Amazon tapi emang bener. Aku ngerasain di tahun kedua, tahun ketiga aku udah cobain pindah ke Amazon. Maksudnya bukan pindah ke Amazon. Dulu waktu di Facebook aku pernah nyari-nyari kan, harganya tuh mahal dan cenderung kuotanya juga sedikit gitu. Tapi ketika aku nyari di Amazon dan di sana ada juga yang jualan kartu, ya aku cari kartunya dan itu murah dan ternyata bisa diatur sesuai kebutuhan kita. Dan lebih murah dari yang di Facebook atau enggak di mana gitu, di Shopee atau apa, itu ribet yang di Docomo gitu. Jadi aku lebih gampang sih di aplikasi Amazon, kita beli, nanti barangnya datang, kita masukin dan sudah bisa langsung dipakai gitu, gampang banget kan. Kalau habis kartunya tinggal dibuang gitu atau beli lagi gitu sesuai kebutuhan. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Pokoknya bisa diatur sesuai kebutuhan aja dan harganya lebih murah. Kok lagi kayak promosi gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah kanji di mana-mana. So, bener banget guys. Namanya juga di Jepang ya. Terutama di makanan, transportasi umum itu banyak banget guys. Kanji itu hanya bisa dibaca kalau kita bisa menghafalnya. Bayangkan ya, 1 kanji, 2 kanji. Ini ribuan kanji harus dihafal guys.
Ya, kalau kita mau beli makanan, kita beli sesuatu itu tulisannya kanji Jepang pasti sih, namanya juga Jepang ya. Terus kita pengen pergi kemana, stasiun transportasi itu banyak banget kanji. Kalau kita nggak bisa bacanya susah guys. Dan tapi ada solusinya di sini. Solusinya ketika kalian nggak bisa baca kanji, itu kalian bisa pakai Google Translate ya. Kalian bisa scan aja ya pakai HP itu. Kalian bisa terjemahin itu biasanya bisa pakai Google Translate di HP kalian. Itu sih solusinya. Jadi nggak usah ribet, oke? Tenang. Selanjutnya, yang kelima adalah jarang yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi bahasa kesekian di Jepang ya guys. Khususnya di tempat kerjaku pun ya itu hanya segelintir yang bisa bahasa Inggris. Terus polisinya juga rata-rata nggak bisa bahasa Inggris guys. So aku pernah ya ngobrol sama orang Jepang kalau pakai bahasa Inggris. Hey, how are you today? Atau enggak, I have a question. Do you know is bla 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 bla. Terus mereka sumimasen, ego wakaranai. Nggak ngerti bahasa Inggris, pokoknya jangan deh. Karena mereka paling kesel banget kan. Kayak mereka tuh pengen lebih dihargain karena kalian tuh ada di Jepang gitu. Kenapa kalian pakai bahasa Inggris gitu? Itu sih mungkin yang menurut mereka ya. Terus solusinya gimana dong? Solusinya adalah ya belajar bahasa Jepang. Oke, lanjut sekarang yang ke-6. Gimana? Ya, yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah masakan mentah, guys. Hampir di Jepang masakan itu banyak sekali masakan-masakan mentah. Kalau kita mau tebe hodai atau enggak, ya kita pergi ke supermarket itu banyak banget sih. Irisan daging sapi, ayam, ikan, cumi-cumi mentah. Ya gitulah, kalian tahu sendiri ya. Kalau awal nyoba-nyoba makan sushi tuh kayak enak gitu. Rasanya gimana gitu. Ya nggak nyaman lah di lidah tuh. Nggak worth it sama lidah orang Indonesia yang biasa makan makanan yang udah matang gitu. Lalu solusinya gimana? Solusinya ya masak dulu kalau misalkan ada alatnya sih. Saran aku, atau enggak kalian tambahin soyu atau bumbu-bumbu Jepang gitu. Terus makan bawangnya juga kalau misalkan kalian nekat ingin mencobanya ya. Ya itu aja sih solusinya. Lanjut. Yang ketujuh adalah babi di mana-mana. Bener guys, hampir babi itu banyak banget terkandung di makanan-makanan di Jepang. Jadi kalian harus hati-hati nih. Bukan aja di daging babinya aja nih ya, tapi juga misalkan kayak mie itu banyak banget mie ramen atau apapun itu mengandung daging babi. Bukan hanya di mie, tapi di ciki, cemilan, keripik itu kadang suka mengandung daging babi. Hati-hati aja. Jadi makanya kalau beli itu lihat di belakang komposisinya, kalian harus cek dulu gitu komposisinya yang terkandung apa. Solusinya kalian harus hafal kanji daging babi. Kalau nggak tahu kanji daging babi nih, just oke. Nah kalau misalkan ada itu jamin nih, jangan dibeli. Yang ke-8. Oke, yang ke-8 ini adalah pesta minuman beralkohol. So, di tahun pertama, tahun kedua aku sering banget diajak makan-makan sama orang Kaisa, kayak nyambut karyawan baru atau enggak acara-acara kayak liburan panjang. Itu sering banget diajak sama orang Jepang buat makan-makan, dan gak heran kalau misalkan mereka itu pada sering minum minuman beralkohol ya. Ya, itu gak nyaman banget sih. Kalau kalian emang bukan agama Islam, non muslim ya silakan aja. Tapi buat kalian yang muslim, solusinya gimana kak? Solusinya adalah kalian minum Coca-Cola, kalian minum orange juice, kalian pesen yang lainnya, jangan pesen biru juga. Atau misalkan ditawarin, kalian bilang aja maaf saya alergi gitu. Atau misalkan ditawarin maaf gitu, Isram desu kara boku wa nomimasen, sumimasen desu ne gitu. Apa aja lah alasan kalian bisa tolak dengan cara baik-baik ya. Orang Jepang juga bakal memaklumi dan mengerti sama kalian. Itu sih solusinya. Lanjut yang ke-9. Wih, yang ke-9 nih guys. Yang ke-9 adalah gosok gigi sambil berbicara. Yap. Di tempat kerjaku, aku pernah pas istirahat makan siang, itu kan lumayan panjang ya, ada sekitar 40 menit istirahat waktunya. Aku pernah pergi ke locker, dan di wastafel itu ada orang Jepang yang sikat gigi sambil ngobrol sama sebelahnya. Itu kayak udah biasa gitu, hampir setiap hari ada sih, ada 1-2 orang lah. Itu kayak risih aja melihatnya kan ya, ya itu membuat aku kayak ngejengkelin aja sih. Tapi ya udahlah gitu, solusinya kita cuekin aja gitu, anggap mereka nggak ada atau ya udah biasa aja lah gitu sih. Nah yang terakhir, 10. Yang ke-10 adalah orang di Jepang jarang mandi guys. Orang di Jepang itu kalau pagi itu jarang mandi guys. Mereka beranggapan bangun tidur itu mereka tuh bersih gitu, karena mereka kalau misalkan pulang kerja itu mandi dulu kan sebelum tidur ya. Jadi ya gitu sih, jadi mereka nggak mandi gitu kalau misalkan pagi.
solusinya hati-hati aja lah. Kalau misalkan deket-deket, jangan deket-deket sama orang Jepang gitu. Baunya nggak bisa ditolerin. Oke, ya mungkin itu 10 hal yang menyebalkan ketika berada di Jepang. Beruntung kalian yang ada di Indonesia. Ya, dan sebentar lagi juga aku mau pulang. So, jadi kesimpulannya 10 hal di atas itu akan menjadi hal yang biasa kalau kalian menikmati hidup di Jepang. Ya, lama-lama bakal terbiasa maksudnya gitu. Bagi mereka yang udah nggak tahan, termasuk saya yang ingin segera pulang juga, ya bersyukurlah yang kalian yang masih hidup di Indonesia gitu. Mungkin ini saja beberapa hal yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'm Dedi Hartono and see you next time.